Saya akan menyampaikan salah satu tokoh besar yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie, mengenai berakhlak khususnya loyal. Seperti kita tahu, B.J. Habibie adalah seorang tokoh atau presiden ketiga yang sangat berjasa bagi negara Timur Leste karena beliau sangat seorang pemimpin dengan rasa empati dan kemanusiaan yang tinggi, sehingga rakyat Timur Leste sangat menyegani beliau. Hal ini membuktikan bahwa B.J. Habibie sangat berloyalitas di negara sendiri maupun negara selain Indonesia. Terima kasih. Loyal. Nilai ini tidak bisa kita pisahkan dari seorang sosok Bapak Habibie, pemimpin bangsa mengawali masa-masa awal reformasi pada Mei 1998. Bisa dibilang Habibie membangun kembali Indonesia di tengah kondisi terpuruk pasca runtuhnya Orde Baru. Ia mengemban tugas yang berat untuk memulihkan ekonomi dengan segenap jiwa dan raga agar Indonesia bisa kembali berjalan dan bisa mendapatkan kepercayaan internasional. Loyal. Loyalitas seorang Habibie terlihat ketika menjadi presiden menggantikan Soeharto. Habibie mengemban tugas berat bukan cuma memulihkan keadaan ekonomi negara saat itu, tetapi juga ia mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional kepada pemerintahan Indonesia. Pesan Habibie yang selalu ditekankan kepada setiap individu adalah setiap individu perlu memiliki komitmen yang jelas dalam setiap bidang yang digeluti agar dapat memiliki visi juga yang jelas. Contoh loyalitas yang membuat warga Indonesia mencintai Habibie adalah dia setia dan romantis terhadap sang istri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sikap loyal Presiden B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden Indonesia yang bersikap sangat loyal, yaitu melakukan pekerjaan terbaik untuk bekerja. Beliau tidak hanya bekerja keras untuk memperoleh gaji yang tinggi, tetapi beliau bekerja penuh untuk mengabdi kepada negara. Beliau adalah orang yang mengorbankan waktu dan minat mereka untuk memberikan lebih banyak waktu demi Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika beliau bersedia ikhlas menjadi Presiden RI pada saat itu. Sebagai seorang ASN, hal ini sangat menginspirasi kami dalam memberikan inovasi bagi satuan kerja sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat diteladani oleh kami peserta pelatihan dasar agar dapat bekerja dengan mengimplementasikan core values dalam budaya ASN. Sekian dan terima kasih. Kontribusi Bapak B.J. Habibie terhadap bangsa dan negara ini bisa dilihat ketika beliau menjabat sebagai presiden menggantikan Bapak Soeharto. Beliau disebut sebagai Bapak Demokrasi karena berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke era demokrasi. Setelah 32 tahun berada pada rezim Orde Baru, yang dimana kurang dari 2 tahun kepemimpinan beliau telah melakukan gebrakan-gebrakan penting, yang diantaranya yang pertama, kebebasan terhadap pers. Yang kedua, membentuk landasan hukum untuk gerakan anti korupsi. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum secara terbuka. Itulah tadi loyalitas yang dilakukan Bapak B.J. Habibie terhadap bangsa dan negara. Sebelum negara kita menyadari potensinya, Bapak Habibie telah terlebih dahulu ditawari kerjasama dalam mengembangkan teknologi pesawat, terkhususnya negara Jerman. Negara Jerman pernah menawari Bapak Habibie dengan memberikan gelar warga negara kehormatan. Namun, Bapak Habibie menolaknya karena beliau ingin kembali untuk membangun Indonesia.